Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Aprena Arandi, NPM 5019220. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah dan sejawat guru sebagai sumber belajar dan lingkungan sebagai sumber belajar. Sekolah dan sejawat guru sebagai sumber belajar. Yang pertama, kerjasama. Tujuan sekolah dalam mengelola dan mengorganisasikan kegiatannya adalah membangun kerjasama dan saling pengertian yang kokoh dan baik-baik dalam sekolah itu sendiri maupun dengan sekolah lain. Kerjasama merupakan usaha untuk meningkatkan dan memperluas sumber belajar. Oleh karena itu, kerjasama diarahkan kepada yang pertama, kerjasama antara guru dan kepala sekolah yang terpusat pada pembagian tugas mengajar dan kerja administrasi. Kedua, kerjasama sekolah diarahkan untuk membangun pusat sumber belajar atau PSB. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua dan masyarakat diarahkan untuk menciptakan iklim di mana sekolah adalah milik bersama. Yang keempat, kerjasama dengan penilik, kepala cabang dinas, pendidikan, dan komite sekolah setempat sebagai pembina. Membangun iklim kerjasama. Dalam merancang kerjasama, langkah yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan mengidentifikasi potensi yang mungkin dapat digerakkan untuk kepentingan pendidikan. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun kerjasama dengan pihak lain yang terkait adalah: yang satu, mengumpulkan data statistik dan sumber informasi. Yang kedua, melakukan negosiasi atau perundingan. Yang ketiga, memberikan peranan nyata. 4. Melaporkan keadaan sekolah. 5. Memberi tanda penghargaan. Melakukan kerjasama dengan sekolah dan rekan sejawat guru. Perlu disadari, kita sebagai guru mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kerjasama yang dimaksudkan untuk memanfaatkan kelebihan dan saling mengatasi kekurangan. Kita sebagai guru tentu memahami betul kondisi dan keadaan sekolah, dan hal ini dapat mempengaruhi Anda dalam menjelaskan proses pembelajaran. Ada kalanya kita melihat kekurangan di sekolah kita, misalnya kekurangan tenaga kerja guru sehingga kita harus mengajar merangka beberapa kelas sekaligus, atau siswa tidak memiliki buku sumber, atau kita tidak mempunyai buku pedoman guru secara lengkap, atau kita yang berijazah SGO atau PGA tetapi bertugas sebagai guru kelas merasa kewalahan dalam mengajar atau tidak menguasai materi. Lingkungan sebagai sumber belajar. Lingkungan sekitar merupakan salah satu sumber belajar yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan proses dan hasil pendidikan berkualitas bagi anak usia dini, terutama di lembaga kami. Berikut manfaat belajar dengan memanfaatkan sumber lingkungan. Yang pertama, lingkungan menyediakan berbagai hal yang dapat dipelajari anak. Sumber belajar lingkungan sebagai memperkaya wawasan dan pengetahuan karena anak tidak dibatasi oleh dinding kelas dan anak dapat mengoptimalkan potensi panca indera untuk berkomunikasi dengan lingkungan. Penggunaan lingkungan memungkinkan terjadinya proses belajar yang lebih bermakna karena anak dihadapkan secara langsung dengan keadaan dan situasi sebenarnya. Yang ketiga, penggunaan lingkungan itu sebagai sumber belajar akan mendorong penghayatan nilai-nilai atau aspek-aspek kehidupan setempat. Kesadaran akan pentingnya lingkungan dalam kehidupan dapat mulai ditanamkan pada anak usia dini, sehingga akan terpelihara hingga dewasa. 4. Penggunaan lingkungan dapat menarik perhatian anak. Kegiatan belajar akan tampak lebih menyenangkan apabila lingkungan menyediakan sumber yang beragam dan bervariasi. Kegemaran belajar sejak usia dini merupakan modal dasar yang sangat diperlukan dalam rangka mempersiapkan masyarakat belajar dan sumber daya manusia di masa mendatang. Baik, itulah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.